Ramadan ini benar-benar nikmat daripada Allah, sehingga kita yang berdosa, kita yang kotor hatinya, kita yang butuh pengampunan, kita yang butuh pengampunan hajat, dengan masuknya bulan Ramadan mudah-mudahan Allah permudah daripada semuanya, sehingga kita insya Allah mendapatkan apa-apa yang kita cita-citakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Meneruskan pembahasan kita dari kitab Nasairidiyah karya atau karangan daripada Imam Abdullah bin Abdul dan Sahibul Khatib, itu sampai pada afadil lisan, tentang apa-apa saja yang membahayakan, yang bisa efeknya negatif terhadap daripada lisan, dan termasuk daripada bencana lisan ketika seseorang tidak bisa menjaga. Di antaranya itu adalah satu muslim mencaci orang muslim, wasabuhu fil wajhi, dan melontarkan cacian itu ada di depan orang muslim. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencaci orang muslim itu adalah fasik, dan membunuh orang muslim itu hukumnya kafir. Alhamdulillah menjadi. Nah, ini fasik itu adalah sebuah titel yang sangat jelek di dalam kacamata syariat, yang bahkan orang fasik itu tidak bisa diantaranya yaitu menjadi saksi nikah atau wali nikah, atau dia tidak afdal menjadi imam saat sholat, dan seterusnya banyak sekali. Itu orang fasik. Orang fasik itu tidak afdal menjadi imam, dan juga tidak boleh, artinya tidak adil seperti itu, menjadi wali nikah atau daripada saksi nikah sampai dia taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru di sana dia afdal atau bisa dikatakan boleh untuk melakukan hal tersebut. Yaitu fasik ini adalah sangat-sangat jelek di kacamata syariat. Orang fasik itu adalah dia yang selalu mengerjakan dosa kecil, selalu terus-menerus mengerjakan dosa kecil, atau dia mengerjakan dosa besar walaupun sekali. Itu sudah bisa dikatakan fasik sampai nanti dia taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu kalau kita ini pagi, kalau mau akan nikah itu biasanya kan kita dituntut, kita dituntut qulu jami'a tubna ilallah. Katakanlah wahai hadirin yang hadir, terutama yang saksi dan yang mau menikahkan walinya itu, tubna ilallah, taubatlah kalian kepada Allah. Kemudian membaca syahadat, kedua syahadat, kemudian dituntun dengan istighfar. Nah, seperti itu biasanya. Mungkin yang pengalaman menjadi wali atau menikahkan putrinya atau menjadi saksi itu paham. Kenapa kok kita sebelum melakukan akad nikah ini hukumnya secara syariat kok harus bertaubat dulu? Kebanyakannya itu menghindari daripada kita menjadi orang fasik ketika menikahkan atau menjadi saksi ketika kita menyaksikan sebuah pernikahan. Sebab kita banyak dosa, makanya mencari aman taubat dulu sebelum
tidak perlu melakukan perbuatan dosa yang gagal, tidak perlu melakukan terus-menerus daripada perbuatan dosa. Cukup dengan kalian mencaci orang muslim, maka kalian menjadi orang fasik. Dan membunuh daripada orang muslim hukumnya kafir. Itu saking bagaimana Islam menjaga ukhuwah, persaudaraan, perdamaian. Dengan mencaci dan mengganggu daripada orang muslim, itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sangat tidak menyukai atau sangat marah sekali ketika dilakukan sesama muslim. Wabala alaihi salatu wassalam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mutasabbani syaitanani yatahaddani wa yatakadabani. Dua orang yang saling mencaci, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah dua-duanya syaitan. Yatahaddani, saling menuduh dan saling berdusta antara satu dengan yang lainnya. Al-mutasyabani, orang kedua orang muslim saling mencaci satu dengan yang lainnya. Artinya di sini Rasulullah SAW menyamakan orang yang saling mencaci, tidak peduli siapa yang memulai dulu. Saya membalas cacian, tapi dia dulu yang mulai. Rasulullah SAW tidak memberikan batas siapa yang memulai dahulu. Diberikan cacian, dibalas cacian, ini sama hukumnya. Kata Rasulullah SAW, ini adalah orang yang dikendalikan oleh syaitan. Itu emosi maksudnya. Sebab emosi hawa nafsu itu adalah datangnya dari syaitan. Dan mereka saling menuduh antara satu dengan yang lainnya, saling mendustakan antara satu dengan yang lainnya. Wabala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW bersabda, minal kabair sabbatani bis-sabbat. Termasuk daripada dosa besar, yaitu membalas dua cacian ketika mendapatkan satu cacian. Ini ya. Termasuk dosa besar ketika seseorang membalas dua cacian ketika dia mendapatkan satu cacian. Kita diganggu orang satu kali, membalasnya 2 sampai 3 kali. Ini termasuk daripada dosa besar, yang dimana ini tidak dibenarkan oleh syariat di dalam kita membalas seseorang yang mengganggu kita lebih daripada gangguan tersebut. Jadi tidak ada alasan. Dia salah sendiri, dia dulu yang memulainya. Makanya saya ganggu dengan lebih, maka ini termasuk dosa besar. Membalas daripada dua cacian ketika mendapatkan satu cacian. Wabil afadil lisan, termasuk daripada bencana lisan, as-sukhriyatu bil muslim, yaitu merendahkan orang muslim, wal istihza' bihi, dan menertawakan, membuat malu ya. Istihza', hazard, dia menguluti tapi niatnya untuk merendahkan, membuat merendahkan orang muslim. Wadhahu alaihi istighfafan wa ihtiqaran lahu, dan menertawakan dengan keadaan meremehkan dan juga memandang rendah daripada orang muslim yang lainnya.
lisan ini mungkin sering tidak sadar, yaitu termasuk bencana lisan adalah merendahkan orang muslim, menertawakannya, dan juga dia menertawakan, menggayainya dengan tujuan merendahkan dan juga meremehkan orang tersebut. Ini berarti dengan niat ya. Kalau cuma bergaya biasa tidak masalah. Tapi kalau bergayanya supaya dia malu, supaya dia ini merasa daripada rendah, maka ini hukumnya haram dan termasuk daripada bencana lisan yang membuat lisan binasa. Kalau Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun biqaumin asa an yakuna khairan minhum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengejek satu kaum dengan kaum yang lainnya. Bisa jadi orang yang kamu ejek itu adalah lebih baik daripada mereka. Wala nisa'un min nisa'in asa an yakuna khairan minhunna. Dan jangan sekali-kali kalian wahai perempuan mencaci atau menjelekkan daripada perempuan yang lain. Bisa jadi orang yang kamu caci itu lebih baik daripada dirimu. Wala talmizu anfusakum. Jangan kalian saling membalas cacian. Wala tanabazu bil alqab. Dan jangan kalian saling memberikan lakop yang buruk. Ini selain lakop. Itu dilarang oleh agama Islam. Jangan saling memberikan lakop yang buruk. Apa biasanya lakop yang buruk? Macam-macam ya kalau kita di masyarakat itu macam-macam lakop yang buruk. Bisa ismul fusuq ba'dal iman. Sejelek-jeleknya nama fasik itu adalah setelah iman. Waman lam yatub fa ulaika humudz dhalimun. Siapa orang yang tidak bertaubat, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi nama atau lakop itu dilarang oleh agama Islam yang jelek. Yang jelek. Tapi kalau lakopnya bagus itu tidak masalah. Itu tidak masalah. Tapi kalau lakopnya jelek, itu dilarang oleh daripada agama Islam. Sebab kata Rasulullah SAW, ismun doa, nama itu adalah sebuah doa. Yustahabu liman yusafi awlaqabin bismi qabin ayyubaddilahu. Sunnah, disunnahkan bagi siapa orang yang punya nama jelek atau punya lakop yang jelek, itu untuk daripada diganti, dirubah yang baik. Sunnah. Rasulullah SAW sering kali mengganti nama sahabat. Kan banyak sahabat yang masuk Islam, mu'alaf sebenarnya. Nah, ketika namanya itu tidak baik, Rasulullah SAW maka ganti nama tersebut. Sering. Nah, Rasulullah sering mengganti nama. Itu ketika mendapati nama yang tidak baik atau lakop yang tidak baik. Nah, banyak ada kena macam-macam lakop. Ada anak kacang, ada apa macam-macam ya. Ada
Hamro. Namaku ini adalah Hamro. Hamro itu artinya bara api, bara. Wa ibna, dan kamu ini anaknya siapa? Kata Sayyidina Umar, saya ini ayah saya namanya Syihab. Syihab itu api yang menyala sebenarnya. Syihab. Bin aina anta, dari mana kamu? Kata Sayyidina Umar. Dari mana kamu? Dikatakan Huruqah, dari daerah Huruqah. Tempat yang namanya Huruqah artinya adalah panas. Huruqah itu adalah panas artinya. Bin makani aina Hururuna, dari kecamatan apa itu? Kata orang tadi Hururuna, sobaran api, artinya sobaran kobaran api. Wama qaryah, dan desa apa itu? Kemudian dijawab Dillato, itu adalah desa Dillato. Dillato itu salah satu nama neraka yang sangat panas. Maka kata Sayyidina Umar, karena namamu ini, kamu dan daerahmu kelak akan binasa, terbakar oleh api. Dan subhanallah, tidak mengganti nama tersebut terus. Artinya dia mungkin bangga dengan namanya. Api itu mensimbolkan adalah mungkin keren seperti itu ya. Tapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, maka desa tersebut terkena bala musibah, satu desa kebakaran. Satu desa itu terbakar, akhirnya hangus dengan hanya kobaran api. Kenapa? Sebab daripada nama-nama yang tidak baik, nama-nama yang sengaja diolah tidak baik, yang itu merupakan daripada doa tersendiri bagi daripada orang yang menyandang nama tersebut. Itu makanya pentingnya kita ngasih nama atau pelafal tersebut untuk yang baik. Tapi insya Allah kalau nama kita sudah luar biasa ya, alhamdulillah. Nama itu kalau latihan Muhammad, Ahmad, banyak Zaini, Arsad dan sebagainya dan seterusnya, itu merupakan satu nisbah sandangan kepada ulama kita. Satu nisbah sandangan daripada ulama kita. Bahkan ada dalam hadis Bukhari kalau tidak salah, yaitu la yadkhuluna ismi Ahmad wa Muhammad, tidak akan masuk neraka orang yang namanya Ahmad dan Muhammad, karena berkat nama itu Allah Subhanahu wa taala memberikan dia itu sebuah keistimewaan untuk masuk ke dalam surga, tentunya dengan iman dan amal tetap. Jangan kena maksiat terus. Alhamdulillah namanya Ahmad dan Muhammad. Kenapa? Kan ada jaminan dari hadis Rasulullah SAW, namanya Ahmad dan Muhammad tidak masuk neraka. Ya santai aja saya sekarang. Tidak bisa seperti itu. Allah Subhanahu wa taala Maha bisa. Nanti kelak di akhirat nama kita dirubah, kita tidak bisa apa-apa. Allah Maha bisa. Allah mampu dengan daripada segala kemampuannya. Jangan kita meremehkan daripada hal-hal tersebut. Wa qala alaihi salatu wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, bihasbi imri'in min asyarri an yahkira akhahul muslim. Cukup, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan dikatakan kejelekan orang tersebut mendapatkan kejelekan, yaitu dia mengiktikar, merendahkan, meremehkan saudaranya sesama muslim. Cukup orang itu mendapatkan kejelekan, kata Rasulullah, dengan dia merendahkan, meremehkan
dia selalu menolak kebenaran, dan dia suka merendahkan orang lain. Ini alamatul kibir, kata Rasulullah, tandanya orang sombong ya seperti ini. Suka menolak kebenaran, kalau dikasih kebenaran tidak mau, masam, tidak suka. Kemudian kalau sama orang suka merendahkan, suka membanding-bandingkan, entah itu sosial, ekonomi, entah itu pangkat, entah itu status apapun. Kalau sama manusia dia memilih, oh ini orang, oh ini kadang mau sama dia. Kenapa? Tidak suka. Dia miskin, dia yang lainnya, dia tidak punya pangkat atau yang lainnya. Ini termasuk kata Rasulullah SAW, adalah daripada alamat kibir, tandanya orang sombong. Wa min afatil lisan al-yaminul fajirah, termasuk daripada bencana-bencana kebinasaan lisan, sumpah fajirah, sumpah palsu, wa syahadatuz zur, persaksian palsu, wal la'nu, dan melaknat, wa qawlukan lil muslim ya kafir, dan perkataan untuk orang muslim yang kafir. Tidak boleh orang muslim dipanggil jadi orang kafir. Alhamdulillah ya, itu dosa besar. Wa qala bisyahadati ala ahadil ahli qiblah bi kufrin, dan menuduh atas salah satu seseorang yang mereka itu min ahli qiblah. Artinya min ahli qiblah, yang sholat ngadep kiblat. Artinya sesama muslim mungkin beda madhab, sesama muslim mungkin beda daripada aturan di dalam madhabnya. Itu bil kufrin, dengan mengatakan hei orang kafir, itu adalah merupakan dosa yang besar, dan itu adalah merupakan daripada kebinasaan lisan. Au bid'ah, atau membid'ahkan, au fiskit min duni ayat tahaqqaqa dari keyakinan, atau menuduh orang fasik tanpa dia melakukan, meyakinkan daripada keadaan status orang tersebut. Makanya haram, tidak boleh kita menuduh orang bid'ah seenaknya kita, kemudian orang itu yang masih syahadat kita kiyau atau kita panggil kafir dan seterusnya. Ini merupakan adalah satu dosa yang sangat-sangat besar, dan Rasulullah SAW sangat benci boleh. Wa doa wal muslim bisyah, dan berdoa atas orang muslim dengan kejelekan. Wal wad'ul kadhib, janji palsu. Wa kalamu di wajhain, dan dia suka berbicara dengan dua muka. Kalau di depan seperti ini, di belakang beda lagi. Itu Islam sangat benci dengan orang seperti itu. Di depannya kelihatannya baik, tapi di belakangnya dia tidak suka. Ada dua wajah, tak boleh. Wasailul kalam qabih, dan semua kalam yang termasuk omongan-omongan yang buruk. Wa qaulul fasih alladzi yustahya minhu, dan perkataan yang kotor yang memalukan, daripada yang melakukan. Wa mira, dan menipu. Wa jidal, suka berdebat, berdebat. Wa munaza'atun nas bil kalam, dan suka membantah orang ketika berbicara. Kada tahu orang tua, kada tahu apa, pokoknya orang kalau bicara suka dibantah. Itu termasuk afatil lisan, kebinasaan lisan. Wa kasratul khusumah, banyak sekali pertikaian, suka pertikaian. Wal haubu
akhir, maka katakanlah yang baik-baik. Kalau ada yang baik, maka berdiam belalai. Itu banyak selamat. Itu banyak daripada keuntungannya. Dipikir, saya kalau ngomong ini baik ada omongan saya. Oh baik, sampaikan, omongkan, pandirkan. Kalau ada yang baik, kalau saya ngomong takutnya nanti ini jadi ini, takutnya ini. Kalau ada baik, diam, selamat. As-sukutu selamat. Orang yang banyak diam, dia banyak selamatnya. Ya, ini ciri-ciri orang yang mukmin, dia beriman kepada Allah dan hari akhir. Suka daripada diam. Kalau tidak diam, ngomongnya pasti baik.